Kudus memiliki beragam kekayaan sejarah, nilai agama, hingga kebudayaan. Saya pastinya di Jumat, Mbak. Karena bukan hari ini saya punya nazar gitu loh. Ya ada sebuah pencapaian, terus nazar balik ke sini. Kebetulan ngantar istri. Ini kan dari zaman serata kelasan lah. Istilahnya tuh setiap malam Senin ada pengajian ibu-ibu. Nah, istri kalau nggak diantar sama suami, dianya nggak mau ikut. Ya menaranya kayak nggak boleh nggak boleh ada bangunan yang tinggi dari menara gitu. Itu menaranya. Kalau masjid itu kan masalah ya. Bapak tahu menaranya itu kan masih orisinil lah. Banyak hal yang dapat dipelajari dari kota Kudus, terutama pada situs Menara Kudus. Yang pertama tokohnya ya, Sunan Kudus. Yang kedua itu menaranya. Ini kan simbol yang doa. Nah, yang ketiga ya sejarahnya sih yang tidak pernah yang terjadi ya dilupakan. Di sini kan ada wali ya, Sunan Kudus Ja'far Shadiq ya, itu yang memang yang mau mengakui misalkan ya sini ada karomah. Tapi kalau yang nggak percaya monggo-monggo saja, kita kan tidak membicarakan masalah dia mau ziarah atau tidak, mau tahlil atau tidak, itu kan terserah kembali ke orangnya. Maka kalau tujuan sini ada yang masuk, ada yang barang, hanya foto, hanya mengenang menaranya saja ya. Alasannya itu kan sapi itu kan piaraan orang-orang yang beragama Buddha, karena ini kan wujud dari kalau sekarang zamannya beragama. Nah kalau bahasa inteleknya dulu sekarang seperti itu. Kalau dulu memang kita menghargai itu kan santun ya. Jangan sampai menyinggung perasaan agama lain, terus mengakibatkan kita menghargai apa yang mereka sukai itu tidak apa yang mereka anggap itu tidak didewakan, yang kita tidak melakukan usaha agama. Berbagai nilai-nilai kebudayaan sangat dipegang erat oleh masyarakat. Nilai toleransi menjadi salah satu hal yang sangat menonjol di kota Kudus. Kami mendapatkan di siang hari ini mendapatkan informasi bahwa para wisatawan yang datang ke masjid Menara Sunan Kudus ini, ternyata tuh Menara Kudus ini menjadi pusat wisata religi di Kudus. Kenapa dikatakan sebagai pusat wisata religi di Kudus? Karena orang-orang yang datang ke Menara Kudus ini tidak hanya semata-mata untuk berwisata saja. Ada yang datang dengan tujuan menunaikan hajatnya, berdoa agar hajatnya cepat tercapai. Ini untuk orang-orang yang percaya ya, yang percaya. Ada istilah tirakat dan ada yang datang ke sini untuk bertirakat dan wasilah. Jadi para wisatawan yang datang ke sini selain wasilah yaitu ada beberapa prosesi yang dilakukan, yaitu yang pertama bisa ziarah, bisa sholat saja di masjidnya, atau mungkin hanya ada yang berwisata, ya hanya ada yang berwisata, hanya ingin yang foto-foto gitu. Jadi untuk melepas penat. Jadi tidak cuma wisata religi, tapi intensinya memang lebih banyak untuk wisata religi, yaitu ziarah. Dengan prosesi ziarahnya itu seperti doa, tahlil, terus untuk menunaikan hajat-hajatnya ya yasinah, jadi berdoa untuk segera hajatnya semoga tercapai. Harapan-harapannya bisa tercapai dengan berdoa di Menara Kudus. Iya, khususnya di makamnya Sunan Kudus. Seperti itu yang kami dapatkan. Orang Jawa mengenal konsep wasilah. Jadi wasilah adalah satu konsep di mana orang merasa dirinya orang awam ya, bukan orang yang ahli ibadah, bukan orang yang banyak ilmu, bukan orang yang amalannya banyak, tetapi tetap sebagai orang yang beriman berharap agar doa-doanya terkabul.
konsep wasilah ini dipercaya oleh orang Jawa, kemudian munculkan beberapa tempat suci. Nah, Masjid Menara Kudus, kemudian makam Sunan Kudus dianggap sebagai tempat suci ya, yang jika berdoa di sini doanya akan mudah terkabul. Jadi ini adalah kepercayaan orang Jawa ya. Kemudian juga ada konsep wasilah dalam Islam bercampur di sini, bahwa kemudian muncul beberapa tempat suci yang biasanya adalah wali kan ya, atau kiai besar ya, atau tokoh besar, pahlawan masyarakat, dengan harapan doanya bisa terkabul. Baik, berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan kepada para pengunjung yang ada di masjid sekitar Menara Kudus, kita mendapatkan informasi bahwasanya mereka mengetahui ajaran yang diberikan oleh Sunan Kudus berkaitan dengan penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Wali Songo dan juga pengajaran tentang toleransi antar umat beragama. Bahwasanya kita ketahui secara umum di sekitar Masjid Menara Kudus ini dulunya adalah mayoritas umat Hindu, tetapi agama Islam masuk kemudian mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam yang diajarkan oleh Sunan Wali Songo itu adalah dengan menggunakan akulturasi budaya. Artinya berbagai kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di sekitar Masjid Menara Kudus ini tidak dihilangkan, melainkan juga tetap dijaga keberagamannya, dan bagaimana Islam yang baru masuk itu mengajarkan tentang toleransi. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan tidak boleh disembelihnya sapi di sekitar Masjid Menara Kudus dan di Kudus itu sendiri untuk menghargai atau menghormati agama Hindu yang ada di Masjid Menara Kudus atau di Kudus itu sendiri sebelum adanya masuknya agama Islam. Nah, pengajaran tersebut juga mendapatkan suatu imbal balik atau feedback yang kita dapatkan berdasarkan wawancara selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan kepada para pengunjung yang telah kami lalui di Masjid Menara Kudus, mereka menyatakan bahwa pendekatan pengajaran Sunan Wali Songo yang telah mereka dapatkan kepada masyarakat ataupun masyarakat lokal lainnya, mereka menyadari bahwa pendekatan ajaran agama Islam dan juga akulturasi agama dan juga budaya yang telah mereka lakukan dari Sunan Wali Songo itu dapat diterima secara baik dan halus. Itulah mengapa dari masyarakat sekitar, masyarakat lokal ataupun para pengunjung lainnya juga meyakini bahwa Masjid Menara Kudus dapat dijadikan sebagai tempat untuk merefleksikan diri, untuk sebagai tempat meditasi yang dimana mereka yakin bahwa mereka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan bisa mengharapkan segala keinginannya ataupun harapan-harapannya melalui Masjid Menara Kudus ini sendiri. Nah, selain itu juga bahwasanya masyarakat itu berkunjung ke sini untuk sebagai bentuk tirakat, artinya menyerahkan segala masalahnya atau sebagai tempat pelarian dari berbagai masalah yang ada dalam hidupnya, untuk bagaimana dia mendapatkan kemenangan, mendapatkan satu kedamaian, mungkin imbas balik atau feedback dari ajaran-ajaran yang sudah diberikan berkaitan dengan toleransi. Nah, itulah hasil yang kita dapatkan berkaitan dengan tujuan ataupun maksud dari kedatangan para pengunjung di sekitar Masjid Menara Kudus. Tirakat adalah salah satu konsep yang lekat dengan masyarakat Jawa ya. Tirakat itu artinya menyepi. Tirakat era kekinian masih relevan nih. Jadi dalam masyarakat modern yang disibukkan oleh urusan dunia ya, urusan mencari uang dan materi, diperlukan ruang-ruang kosong ya. Nah, ruang-ruang kosong itu untuk mengembalikan manusia ke dalam jati diri sesungguhnya ya. Bahwa kesatian ya, kemudian jati diri itu bisa ditemukan di dalam situasi sepi ya, zero mind ya. Jadi saya pikir tirakat ya, kemudian datang ke tempat-tempat suci ya, berziarah itu salah satu bentuk orang Jawa ya. Nah, kemudian masih relate dengan era modern yaitu menyepi, itu menemukan jati diri ya, agar jati dirinya tetap terjaga.